Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sedang melatih dan membina membuat rencana strategis. Karena untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045, yang paling utama adalah membina generasi penerus yang tangguh baik fisik maupun mentalnya. Untuk mencapai generasi penerus yang tangguh baik fisik maupun mentalnya, harus merawat pola pikir mereka agar terjaga setiap hari. Karena bonus demografi pada tahun 2045 bahwa penduduk Indonesia ada 314 juta orang. Yang paling banyak adalah generasi pemuda, termasuk anak-anak di sini. Untuk mencapai Indonesia emas tersebut, yang paling penting adalah merawat pola pikir yang tumbuh setiap anak-anak ini. Salah satu cara untuk merawat pola pikir anak-anak ini adalah membuat rencana strategis yang diawali dengan menetapkan visi seperti Ilham ingin menjadi pemain bola voli yang profesional. Imam ingin menjadi pengusaha bordir yang tangguh dan berkembang se-Pulau Jawa. Gani, ini salah satu contoh rencana strategisnya, ingin menjadi pemain sepak bola profesional tingkat ASEAN karena badannya tinggi, didukung oleh orang tua dan latihannya sangat bagus. Ini sering keliling ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jogja, bahkan pernah ke Singapura. Ini Daniel ingin menjadi presiden nyaah ka rakyat. Dan ini Adit ingin menjadi anggota dewan dan bahkan menjadi ketua dewan tingkat nasional. Sedangkan Dapa ini akan membuat minimarket di 20 kota. Dan ini Arya akan membuat grosir di 10 kota yang ada di Jawa Barat. Untuk itu, kami kemarin sudah mencermati lingkungan. Baik lingkungan internal adalah kekuatan dan kelemahan mereka, yaitu setiap orang, dan lingkungan eksternal adalah peluang dan ancaman bagi mereka. Setelah dicermati, hasilnya akan menghasilkan faktor kunci keberhasilan di sini. Apabila kunci keberhasilan disandingkan dengan misinya ada 5 di sini. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan bakti kepada orang tua dan hormat kepada guru. Ketiga, meningkatkan belajar sesuai dengan visi misinya. Dan keempat, meningkatkan daya saing, bagaimana mereka ke depan bisa bersaing dengan semua pihak agar tercapai cita-citanya. Dan kelima, meningkatkan silaturahmi dengan semua elemen masyarakat, baik dengan tetangga, dengan RT, dengan RW, dengan DKM, dengan pengajian yang diselenggarakan oleh Muda-Mudi dan sebagainya. Insya Allah dengan rencana strategis ini, dari mulai bangun tidur dengan kegiatan tadi meningkatkan ketakwaan kepada Allah sampai kepada tidur lagi, itu semua ada doa-doa dan kegiatannya. Sehingga dengan kegiatan ini mereka akan habis sesuai dengan program dan kegiatannya. Nah, di sini lengkap, ada 120 kegiatan yang dibuat sejak tadi, dari tujuan, menentukan sasaran,
sasaran strategi buat program dan kegiatan. Mudah-mudahan dengan salah satu ikhtiar kita bagaimana membina dan merawat pola pikir mereka akan tumbuh supaya tercapai cita-citanya. Karena pengalaman dari 72 negara yang diteliti oleh orang Amerika bahwa ternyata yang mereka maju itu bukan gurunya lengkap di sekolah, bukan orang tuanya yang kaya, bukan sekolahnya yang lengkap ijazah, tapi yang punya pola pikir yang tumbuh. Walaupun banyak kenyataan kan sekarang udah terbukti, walaupun dari kampung sekolahnya rusak, gurunya terbatas cuma 3 orang, orang tuanya miskin, karena mereka punya pola pikir yang tumbuh, mereka menjadi orang bisa kuliah, bisa bisnis, dan menjadi orang yang berguna, maju, dan berkembang. Sekian ikhtiar kami dengan pola pikir ini, dengan merawat pola pikir dengan rencana strategis ini, mudah-mudahan menjadi kenyataan di masa yang akan datang, sehingga Indonesia Emas akan terbukti kuat, maju, dan berkembang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.